Shalom Bapak Ibu Jemaat GKI Sangkrah dimanapun saudara berada. Jumpa kembali di dalam Renungan Harian GKI Sangkrah hari ini Selasa 11 Juli 2023. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan bersama-sama kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan hingga hari ini. Kami boleh merasakan kesehatan dan pemeliharaan Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Sebentar kami hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan urapi hati kami, buka pikiran kami, sehingga kami dimampukan untuk dapat memahami firman Tuhan dan terutama melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah asumsi. Atau sinonimnya atau persamaan kata dari asumsi ini adalah anggapan atau dugaan atau bisa juga hipotesis, pengandaian, perkiraan, sangkaan atau taksiran. Jemaat yang terkasih, seorang pemilik warung mengetahui karyawannya mengambil barang di warungnya. Ia begitu marah, begitu jengkel karena merasa dikhianati. Dia berasumsi bahwa selama ini karyawannya terus-menerus mengambil barang dari warungnya. Sehingga atas asumsinya ini, pemilik warung begitu jengkel, marah, dendam, dan ingin memenjarakan karyawannya. Ia tidak peduli apa akibat dari tindakannya. Bagaimana kehidupan keluarganya. Karena karyawannya ini adalah satu-satunya yang mencari nafkah. Ia tidak peduli bagaimana nanti anak-anaknya. Yang ada di pikiran dan hatinya adalah kemarahan. Dan membuat karyawan itu bagaimana caranya supaya menderita dan merasakan akibat perbuatannya. Padahal pemilik toko ini adalah pengikut Tuhan juga. Anak-anak Tuhan juga. Dia lupa akan pengampunan yang sudah Tuhan ajarkan. Dia lupa akan kasih yang sudah Tuhan berikan kepadanya. Karena kemarahan, emosi, dan dendamnya itu menutupi segala hal. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana sebagai murid Kristus kita harus bersikap? Tuhan sudah mengajarkan tentang pengampunan. Kisah perempuan yang kedapatan berzina. Tuhan mengatakan barang siapa yang tidak pernah berbuat salah, silahkan melempari perempuan ini. Dan ternyata tidak ada satupun yang melempari perempuan ini. Itu berarti bahwa setiap kita, setiap manusia pasti berbuat salah. Oleh karena itu Tuhan mengajarkan pengampunan itu. Nah, pemilik warung ini tadi lupa akan firman Tuhan yang sudah mengajarkan tentang pengampunan. Sehingga ia begitu dendam, menutupi kebaikan-kebaikan yang selama ini dia lakukan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada hari ini mengajarkan kita bagaimana kita harus bersikap ketika menghadapi situasi semacam ini. Mari kita baca di dalam kitab Yesaya pasal 11 ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja, atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Sebagai anak-anak Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan, tentunya kita
takut akan Tuhan. Ketika kita takut akan Tuhan, kita menuruti segala kehendak Tuhan. Apa yang diajarkan Tuhan kepada kita. Tuhan sudah mengajarkan kasih, Tuhan sudah mengajarkan pengampunan. Oleh karenanya, seharusnya kita pun mengampuni dan mengasihi sesama. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja. Apa yang dilakukan pemilik warung ini tadi, ketika dia melihat karyawannya mengambil sesuatu, ia berasumsi. Dengan sekilas pandang saja, dia menghakimi bahwa kemungkinan selama ini karyawannya terus mengambil barang di warungnya. Dan tidak menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Kebanyakan dari kita seringkali menghakimi seseorang, mengambil keputusan berdasarkan omongan dari orang, tanpa kita membuktikan sendiri, tanpa kita mengklarifikasi, mencari jawaban dari peristiwa yang sedang terjadi. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, firman Tuhan kali ini mengajarkan supaya kita di dalam mengambil keputusan, di dalam kemarahan dan kecewaan kita lebih bijaksana. Tidak hanya menghakimi secara sekilas pandang saja, tidak menurut kata orang saja, tetapi kita cari jalan yang benar, cari keputusan yang benar dengan hati yang dingin, hati yang tenang. Sebuah cerita, Bapak Ibu Saudara, seorang pemuda dari sebuah desa, ia adalah seorang pemabuk. Dengan berjalan sempoyongan, pemuda pemabuk ini menemui seorang pastor di sebuah paroki. Dengan membawa surat kabar, ia memberi salam hormat kepada pastor itu. Pastor itu merasa terganggu dan mengabaikan salam itu. Namun ternyata ia datang dengan maksud tertentu. Maaf pastor, katanya. Tahukah pastor apa yang menyebabkan artritis? Pastor itu juga mengabaikan pertanyaan itu karena dia sedang mabuk. Tetapi ketika pemuda pemabuk itu mengulangi pertanyaannya dan terus bertanya kepada pastor itu dengan agak berteriak, dengan agak marah menjawab, "Pastor, apa yang menyebabkan artritis?" Dengan marah, pastor itu menjawab, "Minum-minuman keras itu menyebabkan artritis. Berjudi itu menyebabkan artritis. Pergi ke tempat pelacuran itu menyebabkan artritis." Nah, dengan agak terlambat, lalu pastor itu bertanya, "Mengapa engkau tanyakan itu?" Pemuda pemabuk itu menjawab, "Karena dalam surat kabar ini dikatakan bahwa Paus menderita sakit artritis." Nah, Bapak Ibu Saudara, seringkali ketika kita menyelesaikan segala sesuatu dengan kemarahan dahulu, kekecewaan dan kejengkelan, maka hal yang tak terduga bisa terjadi. Tuhan memberkati firman-Nya, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang mengajarkan kami untuk kami tidak berasumsi, namun kami terlebih dahulu menyatakan kebenaran, mencari kebenaran dari setiap hal yang terjadi. Kiranya kami boleh belajar dari firman Tuhan hari ini. Di dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bijaksanalah dalam emosi dan amarahmu, berhikmatlah dalam kejengkelan dan dendammu. Tuhan memberkati. Ku tahu kan hari esok mungkin langit kan gelap, tapi Dia yang berkasihan melindungiku tetap meski susah perjalanan.